Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang mau dibentuk, beri kami telinga untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Buka setiap mata rohani dan telinga rohani kami Tuhan, untuk mendengar apa yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Beri kami hati yang mau diajar Tuhan, hati yang seperti hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, biar urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulutku Tuhan, itu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malaikat Engkau yang ambil alih semua sinyal dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, suara saya kedengaran kan ya? Jelas, Bu. Ya, shalom. Ya, sebelumnya mohon maaf. Tadi tuh udah berangkat, udah nunggu di kereta 1 jam. Tapi ternyata keretanya tuh nggak bisa jalan. Karena ada gempa ya tadi ya di Bandung ya. Ya, betul. Ya, jadi kita cuma bisa online ya. Oke. Oke. Pada hari ini saya mau membahas tentang doa yang berkuasa. Doa itu apa sih? Ada yang tahu nggak doa itu apa? Halo, ada yang tahu? Doa Komunikasi itu kita dengan Allah. betul. Doa itu adalah cara kita Komunikasi kita dengan Tuhan. betul. Doa itu adalah cara kita itu berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu kan Bapa kita ya, dan kita anaknya. Jadi lewat doa itu kita tuh bisa mengungkapkan apapun isi hati kita, kekhawatiran kita, bahkan permohonan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6 itu dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, kalau saudara mau menyampaikan permohonan, itu menyampaikanlah kepada Allah dalam doa. Nah, kita itu sering mendengar ya kesaksian. Ada yang doa minta berkat, Tuhan kasih berkat. Ada yang doa minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan. Jadi banyak kita dengar itu kesaksian-kesaksian doa yang menghasilkan terobosan. Nah, tapi kenapa banyak anak Tuhan itu yang doanya tidak dijawab? Sepertinya belum dijawab Tuhan. Sepertinya doa mereka itu nggak ada kuasanya. Boro-boro doain orang lain. Doain diri sendiri aja juga nggak sembuh-sembuh kan? Ada yang pernah ngalamin seperti itu kan? Nah, apa yang menyebabkan doa kita itu seperti tidak ada kuasanya? Kita buka sama-sama ya di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tolong dibacakan ya. Yesaya 59 ayat 1. Sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi Ayat yang 2. merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan hadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya. Jadi sebenarnya tangan Tuhan itu kan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinganya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi ada satu pemisah antara kita dan Tuhan, yaitu dosa kita. Dosa itu apa sih? Dosa itu ketidaktaatan kita sama perintah Tuhan. Misal, dibilang, perintah Tuhan apa? Jangan mencuri, jangan berzina. Kita masih melakukan. Itu artinya dosa. Kemudian kan juga dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tapi seringkali waktu kita dalam sehari itu yang kita habiskan itu lebih banyak untuk misalnya pekerjaan kita atau hobi kita daripada waktu kita untuk Tuhan. Itulah berhala kita. Pekerjaan itulah yang menjadi berhala kita. Nah, atau dikatakan gini, jangan membunuh, tapi kamu membenci saudaramu dan kamu tidak mengampuni. Alkitab bilang kamu itu adalah pembunuh loh. Di 1 Yohanes 3 itu kan dikatakan, kalau kamu membenci saudaramu, kamu adalah pembunuh manusia.
Jadi artinya kita tuh nggak benar-benar membunuh waktu kamu membenci saudaramu. Tapi kalau itu tidak kamu bereskan, itulah pemisah antara kamu dengan Tuhan. Nah, sedangkan di firman Tuhan itu dikatakan kita ini adalah manusia roh. Betul? Di dalam Galatia 5 itu dikatakan hiduplah oleh roh, bukan menuruti keinginan daging. Karena barang siapa menuruti keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita hidup menuruti keinginan daging, kita dosa nggak? Dosa. Itu yang membuat doa kita itu seperti tidak ada kuasanya. Nah, mari kita cek diri kita. Apakah setiap doa kita itu belum dijawab? Atau doa-doa kita itu tidak ada kuasanya? Kita cek diri kita. Apa yang masih menghalangi kita dengan Tuhan? Hmm. Saya ini pernah mengalami doa itu bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Sepertinya tidak dijawab Tuhan. Saya itu pernah ngalamin semua itu. Saya lihat orang lain ya, begitu kesaksian, baru doa, besoknya doa minta pekerjaan, besoknya udah dapat pekerjaan. Doa minta terobosan, nggak lama setelah itu dipulihkan total. Tapi kenapa saya doa itu tidak terjawab-jawab? Sampai saya merasa, saya punya pikiran seperti ini. Ah, Tuhan emang nggak sayang saya. Ah, emang doa saya tidak dijawab sama Tuhan. Sampai tercetak pola pikir seperti itu di dalam diri saya. Sampai akhirnya itu Tuhan itu membongkar hidup saya. Firman Tuhan bilang hormati ayah dan ibu. Dan hal ini saya nggak bisa. Karena menurut saya orang tua saya itu terlalu menyakiti saya. Mereka secara fisik ada, tapi saya seperti hidup sendiri, tanpa figur dari ayah dan ibu. Dulu ya kalau lihat teman-teman saya ada ayah ibunya, pokoknya keluarga harmonis lah. Itu saya sedih. Kenapa ya Tuhan? Saya nggak bisa punya keluarga seperti itu. Ayah ibu saya nggak seperti itu. Ayah saya nggak tahu kemana, maksudnya pergilah meninggalkan saya. Tidak bertanggung jawab. Ibu saya ada, tinggal sama saya. Tapi kerjanya cuma menyakiti saya aja. Ini dulu yang saya rasakan. Sampai suatu ketika saya bertobat. Saya mengampuni ayah saya mengampuni ibu saya. Di mulut saya bilang, Tuhan, aku mengampuni ayah ibuku. Tapi saya tuh nggak mau terlalu dekat dengan mereka. Kalau sama ayah saya, karena ayah saya tinggal di luar kota ya. Jadi dia kadang-kadang menelpon saya untuk ngajak saya makan, ngajak saya ngopi. Saya temenin, minta ke airport, saya anterin. Tapi sebatas itu. Bahkan saya itu nggak pernah menelpon papa saya nanyain kabar dia loh. Boro-boro mendoakan. Menelpon aja saya nggak mau. Bukan nggak mau sih, mungkin nggak ada hatinya buat begitu. Nah, kalau ibu saya, saya mengatakan saya sudah mengampuni. Tapi saya menjaga jarak. Saya nggak mau terlalu dekat sama ibu saya. Karena saya tahu setiap saya dekat, dia akan menyakiti saya. Itu yang saya jaga. Dan jadi saya itu sama ibu saya kalau ngomong itu, ngobrol itu cuman via WA. Saya nggak pernah ngomong empat mata gitu, nggak pernah. Kita tuh cuma sebatas ya udah WA. Toh dia cuman isinya kalau WA minta uang dan marah-marahin saya. Kalau di WA kan kalau saya nggak mau baca tinggal saya delete. Tapi kalau kita berhadapan muka kan saya mungkin bisa kepancing akan marah. Dan saya nggak mau itu. Nah, waktu itu dalam satu khotbah itu di gereja itu ada khotbah tentang karakter. Di mana itu dibahas tentang trauma. Pas waktu itu kan ada sesi tanya jawab ya. Pertanyaannya ditulis di kertas. Jadi saya tuh mau nulis, mau nanya. Apakah kalau saya sudah mengampuni, tapi saya malas ketemu orangnya, nggak mau deket-deket, apakah itu saya sudah mengampuni? Saya sudah tulis. Waktu saya mau serahin, Tuhan bilang, kamu belum mengampuni. Oh. Akhirnya saya bergumul ya, saya tanya Tuhan, Tuhan, menurut saya sudah mengampuni loh. Tapi kenapa belum? Gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan itu bongkar hati saya. Sampai yang terdalam itu dibongkar semua. Sampai akhirnya saya sembuh, saya tuh benar-benar bisa mengampuni mereka. Saya bisa punya hati untuk bahkan untuk mendoakan mereka supaya mereka diselamatkan. Nah, waktu saya benar-benar sudah mengampuni mereka, sama papa saya bisa telepon-teleponan, bisa ngobrol lama. Dan sama mama saya
kita sudah bisa duduk makan berdua di meja. Waktu saya benar-benar sembuh dan benar-benar mengampuni, itu saya bisa hormat sama mereka. Dosa saya sudah selesai. Itu yang namanya doa-doa saya tuh ada kuasanya. Itu baru saya alami doa-doa saya itu dijawab sama Tuhan. Saya doain anak saya bisa sembuh dari sakit GERD, dia sembuh. Jadi dia kalau sakit gitu selalu minta saya doain. Jadi waktu kita membereskan dosa kita itu seperti udah nggak ada penghalang sama Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan, apa yang menghalangi saudara sama Tuhan? Dosa apa yang mungkin saudara nggak sadari, tapi itu masih menjadi penghalang kita sama Tuhan. Nah, minta Roh Kudus singkapkan, beresi di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kalian tuh ada kuasanya. Kemudian di dalam Filipi 4 ayat 6, kita buka di Filipi 4 ayat 6 ya. Tolong dibacakan ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Kemudian di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, dikatakan apa saja yang kamu minta, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu baru diberikan kepada kamu. Jadi waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita akan menerima dan telah menerimanya. Jadi waktu kita berdoa tuh kita nggak perlu khawatir lagi. Ketika kita berdoa, minta nih sama Tuhan. Tapi kita khawatir, apa iya ya Tuhan memberikan ya? Malah nggak terjadi apa-apa. Loh, ketakutan itu tuh bukan dari Tuhan. Kan Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, kalau kita masih khawatir, kita kan nggak taat sama firman. Karena firman Tuhan berkatakan jangan khawatir. Nah, di Mazmur 55 ayat 23, coba tolong dibuka Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu bergoyah. Amin. Nah, jadi kan dikatakan di ayat 5, di Mazmur 55 ayat 23. Jadi, kita serahkan kekhawatiran kita dulu, baru Tuhan memelihara kita. Kalau kita nggak menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, bisa nggak Tuhan pelihara kita? Enggak kan? Jadi kita serahkan dulu pada Tuhan. Waktu Tuhan suruh kita jangan khawatir, dan kita masih khawatir, itu kita aja sudah tidak taat firman. Itu aja sudah berdosa kan? Nah, waktu berdoa itu, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Itulah yang namanya iman. Contohnya dalam Alkitab itu Abraham. Abraham itu kan Tuhan berfirman, Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya seperti bintang di langit. Walaupun Abraham itu sudah berumur 100 dan Sarah itu sudah sangat tua, itu tetap percaya penuh. Abraham tidak bukan janjinya Tuhan. Sekarang saudara buka di Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18. Ya. Sebab sekalipun tidak dasar untuk berharap, berharap juga dan percaya bahwa ia akan jadi apa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti
keturunanmu. Demikian jauh pembacaan firman. Dan yang Ayat ke-19, 19. Ya. imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Nah, kalau dalam versi FIH di ayat 20 ini dikatakan, tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah, imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkatnya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima. Abraham itu nggak pernah khawatir. Walaupun kenyataannya, faktanya, udah umur 100, udah umur 90-an, sudah tidak memungkinkan kan untuk Abraham tuh punya anak. Tapi janji Tuhan itu keturunannya akan sangat banyak. Tapi Abraham itu nggak pernah lihat faktanya, nggak pernah lihat apa yang di depan matanya. Yang dia lihat itu cuma janji Tuhan. Bahkan Abraham itu memuji Allah, dia sudah mengucap syukur sebelum berkat itu diterima. Nah, karena iman seperti Abraham itu, maka Tuhan itu melihat sebagai kebenaran dan Tuhan melaksanakannya. Kita itu harus punya iman tuh seperti Abraham. Percaya penuh. Kita nggak melihat faktanya, kenyataannya, apa yang di depan mata kita. Tapi kita melihat janji Tuhannya. Kita pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti menggenapi. Nah, kalau kita menghadapi misalnya kondisi ekonomi yang tidak baik, kesehatan yang tidak baik, kita bawa masalah itu kepada Tuhan. Kita bilang ini, Tuhan, memang aku lagi punya masalah ekonomi. Aku nggak punya uang. Tapi Engkau Bapakku yang baik. Aku percaya Tuhan, walaupun kondisi aku sedang tidak baik-baik saja. Kan firman-Mu bilang, Engkau Bapa yang selalu menyediakan apa yang aku butuhkan. Tapi waktu kita menceritakan itu kepada Tuhan, kita cerita dengan roh iman. Tidak ada takut, tidak ada khawatir. Dan kita belajar melihat dengan mata iman. Yang melihat bahwa Bapa itu selalu mencukupi kebutuhan kita. Jadi fokus kita jangan sama faktanya, tapi kita melihat Bapa yang selalu menyediakan. Nah, ketika kita bisa melihat Bapa itu sebagai Bapa yang menyediakan, maka otomatis tuh dari mulut kita akan keluar perkataan iman. Semakin terus kita memperkatakan kata-kata iman ini, iman kita semakin bertumbuh. Sehingga perkataan apapun yang kita ucapkan, itu jadi. Itu ada kuasa perkataan kita. Kan di Amsal 18 itu dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi waktu mulut kita itu dipakai untuk memperkatakan kata-kata iman, itu menghadirkan kehidupan loh. Maka waktu iman muncul, itu membuat emosi kita itu berubah. Dari kita takut, khawatir, kita jadi punya damai sejahtera. Jadi kita sukacita. Waktu emosi kita sudah berubah, udah ada damai sejahtera, udah ada sukacita, itu waktu kita memperkatakan firman, janji Tuhan itu, maka ada kuasa penciptaan. Menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, pernah nggak saudara lagi berdoa nih, baru kelar doa. Contoh ya, misalnya kita meminta sesuatu. Baru kelar doa nih, amin. Itu langsung muncul suara-suara intimidasi yang membuat kita bimbang. Ujungnya kita berdoa tapi masih khawatir. Sering nggak begitu? Nah, hal ini sering saya alami dulu. Jadi misal nih, saya punya kebutuhan untuk bayar sesuatu, tapi uangnya belum ada. Saya berdoa ya, Tuhan terima kasih, Engkau Tuhan yang menyediakan.
Aku percaya Tuhan akan menyediakan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Baru kelar doa nih. Kemudian langsung pikiran saya. Tapi uangnya gede banget loh Tuhan. Ini tinggal 5 hari lagi loh Tuhan. Dari mana ya uangnya? Apalagi setelah itu iblis kasih intimidasi. Kamu doa kamu nggak akan dijawab. Karena kamu kan habis marah-marah. Mana mungkin Tuhan mendengar. Loh ini dulu sering saya alami. Saya berdoa memperkatakan firman. Tapi begitu selesai langsung mulai khawatir. Dan benar, hari H doa saya tidak terjawab. Tidak ada hasil apa-apa pada hari H. Nah, tapi waktu saya sudah mengerti, ketika saya mendengar intimidasi itu, saya lawan dengan firman Tuhan. Jadi begitu iblis mengintimidasi saya supaya melemahkan iman saya, itu saya langsung memperkatakan firman, enggak, Allahku akan memenuhi semua kebutuhan. Saya tidak khawatir sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, waktu saya sudah mulai damai, sampai saya damai sejahtera, waktu saya mulai damai, itu tiba-tiba jawaban Tuhan tuh datang. Karena saya udah nggak pakai khawatir lagi. Nah, makanya saudara, waktu saudara mau doa, dan saudara mau doa saudara ada kuasa, percaya, tidak pakai takut, tidak pakai khawatir. Baru Tuhan menjawab. Kemudian di Lukas 18 ayat 1-8. Tolong dibacakan ya, Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan kata, belahlah, belalah, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Nah, kalau di ayat FAYH-nya, firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Pada suatu hari, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Tuhan itu mengajarkan bertekun dalam doa. Kalau doa saudara belum dijawab, doa terus. Tidak jemu-jemu sampai ada jawabannya. Nah, di ayat 7, kalau dalam versi TSI-nya, dikatakan seperti ini. Kalau hakim yang jahat pun mau menolong perkara janda tadi, hanya karena dia terus meminta, pastilah Allah akan menolong umat pilihannya sendiri apabila kita terus memohon kepadanya siang dan malam. Dia akan menjawab doa kita tanpa menunda-nunda. Hakim yang jahat aja akhirnya mau ya menolong si janda. Karena apa? Karena janda ini terus meminta. Apalagi Tuhan, Bapa kita. Dia kan Allah yang baik. Dia tidak akan menunda untuk menjawab doa saudara. Masalahnya, banyak dari kita itu berdoa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Belum ada hasilnya, kita berhenti. Kita udah nggak mau berdoa lagi. Contoh, misal kita mendoakan anggota keluarga kita supaya bertobat, supaya terima Tuhan. Kita doakan nih, mungkin sudah lebih dari setahun, bertahun-tahun bahkan. Tapi kok nggak ada perubahan ya Tuhan? Malah hidupnya makin menjadi-jadi. Itu membuat kita, ah ya udahlah,
Emang dia nggak bisa bertobat? Kita akan tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan itu nggak pernah menunda. Tapi Tuhan tahu kapan waktu terbaiknya untuk menjawab setiap doa kita. Saudara pernah dengar kisah Daniel? Baca Alkitab ya, tahu kisah Daniel ya. Daniel itu seorang yang taat sama Tuhan. Dia itu berdoa berapa kali sehari? Ada yang tahu nggak? Berapa kali Daniel berdoa sehari? 5. 3. Daniel itu berdoa 3 kali sehari. 3 kali itu bukan doa makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi dia benar-benar berdoa. Dalam sehari 3 kali. Waktu dia berdoa dan puasa, Daniel juga nggak langsung dapat jawaban dari Tuhan. Dikatakan Daniel itu sedang doa puasa selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari, seorang malaikat tuh menghampiri Daniel. Dan dia menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa doanya itu sudah didengar sejak hari pertama Daniel berdoa. Tapi ada yang menghalangi jawaban doa tersebut. Yaitu pemimpin kerajaan Persia ya, yang menghalangi. Tapi akhirnya, jadi pemimpin kerajaan Persia ini menghalangi malaikat Tuhan yang membawa jawaban doa. Yang membawa jawaban doa untuk Daniel. Tapi pada akhirnya datanglah malaikat Mikael yang menolong. Barulah doa Daniel ini terjawab. Sebenarnya itu Tuhan itu sudah mendengar, bahkan sudah mengirimkan jawaban doa untuk kita dari hari pertama kita berdoa. Tapi kita belum mendapat jawabannya. Ya mungkin seperti Daniel, ada iblis yang mencoba menghalangi. Iblis itu akan berusaha keras supaya kita tidak mendapat jawaban doa. Yang akhirnya apa? Kita akan kecewa sama Tuhan. Kita nggak mau doa lagi sama Tuhan. Kita mau menyerah. Itu yang iblis lalu lakukan untuk mencegah kita, untuk menjegal kita. Makanya apa yang saudara doakan, mungkin sudah lama, sudah bertahun-tahun. Kalau memang belum ada jawabannya, bertekunlah dalam doa. Terus berdoa, jangan pernah berhenti. Sampai saudara itu mendapatkan jawaban. Coba bayangkan kalau saudara seperti Daniel. Pas berhenti di hari ke-20. Kan malah nggak dapat apa-apa. Padahal tinggal 1 hari lagi kan. Nah, kemudian kita buka di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Tolong dibacakan ya. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, di dalam Yohanes dikatakan kalau dari ayat satunya Tuhan itu pokok anggur. Kita itu adalah ranting-rantingnya. Nah, jadi pokok anggur sama ranting itu menyatu nggak? Menyatu kan? Lah kalau rantingnya itu nggak menyatu, mati kan dia dengan kalau dia nggak menyatu sama pokoknya kan? Nah, tinggal di dalam Tuhan yaitu kita menyatu sama Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita tidak ada lagi agenda pribadi kita, tidak ada lagi keinginan kita. Yang ada agendanya Tuhan, keinginannya Tuhan. Karena kita sudah menyatu. Jadi keinginan kita itu udah selaras dengan keinginan Tuhan. Kan kita sudah di dalam Tuhan ya. Jadi waktu kita berdoa, karena keinginan Tuhan sudah menjadi keinginan kita. Yang kita doakan apa? Keinginan Tuhan juga kan. Dijawab nggak? Ya pasti dijawab. Karena yang kita doakan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Kan dikatakan gini, Yesus itu pokok anggur dan kita adalah ranting. Jadi yang bertanggung jawab memberi makanan kepada ranting siapa? Pokok kan? Pernah nggak ranting itu minta dulu sama pokok makanannya? Nggak pernah kan? Pokok itu otomatis mensuplai makanannya kepada ranting. Jadi waktu kita di dalam Tuhan, kita itu nggak perlu khawatir apapun. Karena semua yang kita butuhkan itu akan terus disuplai oleh pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Bagian kita tuh cuman nempel, cuman menyatu sama Tuhan. Sebenarnya ini sama dengan kehidupan Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Adam dan Hawa tuh nggak butuh satu apapun waktu mereka masih di Taman Eden kan. Nggak pernah kita lihat ayatnya di mana Adam meminta makanan sama Tuhan. Mereka tidak pernah meminta apapun karena semua sudah Tuhan sediakan di Taman Eden.
Semua kebutuhan sudah dia sediakan. Baru ketika mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, keluar dari Taman Eden, barulah dikatakan mereka akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Tapi waktu mereka tinggal di dalam Taman Eden, tidak ada dikatakan mereka harus mencari. Semua sudah Tuhan sediakan. Jadi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Kalau di dalam Efesus 1 ayat 3, saya bacakan dari terjemahan lain, New English Translation, bahwa Bapa di surga itu menyediakan segala berkat di alam rohani di dalam Kristus. Jadi Bapa itu menyediakan kalau kita ada di dalam Kristus. Bagian kita itu cuma tetap ada di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita tetap ada di dalam Kristus? Jagai hati kita untuk terus apa? Antusias sama Tuhan, menyala-nyala, antusias terhadap firman-Nya. Males, doa jarang-jarang, ibadah ketiduran. Itu artinya kita di dalam Tuhan ya? Enggak. Nah, di dalam Efesus itu ayat 1 sampai 3 14 kan, itu kan sudah diajarin waktu itu sama Ibu ya. Apa yang kita terima waktu kita ada ditinggal di dalam Kristus. Itu kita terima semua, segala berkat. Kita bisa hidup kudus dan tak bercacat. Kita menjadi anak-anaknya. Nah, kita terima mendapatkan semua bagian yang dijanjikan Tuhan. Itu kita terima waktu kita tinggal di dalam Kristus. Jadi semakin dekat dengan, semakin kita menyatu sama Tuhan, itulah yang namanya surga. Karena di mana ada Tuhan itu, yang ada tuh cuman kehidupan. Tidak ada lagi kematian. Jadi waktu kita menyatu sama Tuhan, semua aspek dalam kehidupan kita itu menjadi hidup. Tidak ada yang mati. Tidak ada lagi sakit, penyakit, tidak ada kekurangan, tidak ada pergumulan. Tapi pastikan kita itu menyatu sama Tuhan. Nah, jadi apa yang kita doakan? Yang kita doakan itu firman. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan yang tidak digenapi. Tuhan itu pasti menggenapi firman. Jadi kita berdoa nih, kita memperkatakan firman. Semakin kita berdoa memperkatakan ayat-ayat firman, itu iman kita semakin bertumbuh. Nah, waktu kita punya iman, berarti ada upah yang Tuhan berikan. Nah, kita itu harus membuat firman itu terus terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran kita. Kita baca firman. Supaya apa? Kita itu bisa melawan intimidasi iblis yang mengganggu kita, yang melemahkan iman kita. Nah, dalam memperkatakan firman itu, ada kuasa penciptaan. Dalam memperkatakan firman itu ada kuasa penciptaan. Seperti waktu Tuhan Yesus itu menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan berfirman kan, memperkatakan firman. Jadi di dalam firman itu ada kuasa menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, waktu mulut kita digunakan untuk memperkatakan firman, apa yang tidak ada dalam hidup kita? Tidak ada kesehatan, kita perkatakan. Sampai ada kesehatan. Kita perkatakan firman tentang kesehatan. Nah, contohnya ketika Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Tapi yang ada di murid-muridnya cuma apa? 5 roti dan 2 ikan. Kemudian murid-muridnya itu memberikan 5 roti dan 2 ikan ini kepada Yesus. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Mengadah ke langit itu apa? Dia memandang Bapa dan memperkatakan firman. Sehingga terjadilah mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Waktu mulut kita gunakan untuk memperkatakan firman, maka iman itu akan bangkit. Sehingga waktu kita sudah beriman, iman kita bangkit, maka kita udah nggak ada takut khawatir lagi. Yang ada damai sejahtera sukacita. Sehingga waktu kita damai sejahtera sukacita, kita bisa mengucap syukur. Pada saat itulah baru perkataan kita ada kuasanya. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau selama ini
saudara tuh tidak mendapat jawaban doa atau belum dijawab doa-doanya. Cek hidup saudara. Apakah masih ada dosa yang menghalangi? Kadang mungkin itu kita nggak sadari. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya nggak menyadari kalau itu belum selesai. Menurut saya sudah mengampuni. Tapi Tuhan bilang belum. Minta Roh Kudus selidiki hati kita. Beresi dosa saudara. Supaya tidak ada penghalang antara saudara dengan Tuhan. Kemudian waktu saudara berdoa, percaya bahwa Tuhan itu sudah mendengar dan telah menjawab saudara. Jadi nggak perlu pakai khawatir, nggak perlu takut. Karena itu akan melemahkan iman kita. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa terima apa-apa. Kemudian yang ketiga, saudara itu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai menerima jawaban. Mungkin sudah lama ya, saudara berdoa, tapi jangan pernah berhenti. Tuhan itu nggak pernah menunda untuk menjawab doa kita. Tapi mungkin Tuhan tahu kapan waktu terbaiknya untuk menjawab doa kita. Atau bisa juga seperti yang dialami oleh Daniel. Ada yang menghalang-halangi jawaban doa kita. Seperti yang dialami Daniel. Dan kalau kalian berhenti berdoa, maka ya kalian nggak terima apa-apa. Terus bertekun di dalam doa. Kemudian kita tinggal di dalam Tuhan. Kita menyatu di dalam Tuhan. Nah, jadi maksudnya itu kita udah nggak ada keinginan lain lagi. Yang ada keinginan Tuhan, agendanya Tuhan. Waktu kita hidup dengan agenda Tuhan, dengan keinginan Tuhan, kita kan sudah menyatu ya sama Tuhan. Jadi yang kita doakan itu pasti sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan itu pasti dijawab sama Tuhan. Nah, bagaimana kalian berdoa? Perkatakanlah firman. Karena waktu kita memperkatakan firman itu ada kuasa penciptaan. Apa yang tidak ada dalam hidup saudara? Tidak ada kesembuhan? Perkatakan firman tentang kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya aku sudah disembuhkan. Tubuhku adalah bait Allah. Sehingga tidak ada sakit penyakit yang bisa diam dalam tubuh. Atau tidak ada uang. Perkatakan Allah sanggup memenuhi semua kebutuhanku. Bukankah Bapakku adalah Bapak yang baik? Tidak pernah memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Kita perkatakan firman Tuhan. Karena firman itu pasti digenapi. Perkatakan terus, karena Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Sampai doa-doa kalian dijawab Tuhan. Amin. Sampai doa-doa kalian terjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, selidiki hati kami. Apa yang menjadi penghalang antara kami dengan Tuhan. Selidiki Tuhan. Beresi setiap hati kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan setiap apapun yang keluar dari mulut kami, doa-doa kami itu ada kuasanya Tuhan. Beresi Tuhan setiap dosa-dosa kami. Dan Tuhan biar beri kami damai sejahtera sukacita Tuhan. Tambah buat kami bertekun di dalam doa Tuhan. Sampai kami menerima jawabannya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan. Apapun yang kami katakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarnya dan Engkau sudah menjawabnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, yang selalu memelihara kami sempurna. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit untukmu Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Tapi buat kami tahu Tuhan, bahwa kami Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Dan buat kami hanya berharap penuh kepada Engkau Tuhan. Tidak mengharapkan yang lain Tuhan, tapi hanya Engkau yang satu-satunya kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan. Tapi setiap firman Tuhan yang ditabur Tuhan, dia akan berbuah Tuhan di dalam setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ada pengumuman? Terima kasih Ibu atas firman-firmannya. Kami percaya Ya. menjadi berkat yang melimpah bagi kami semua di sini. Terima Dan kasih. semoga pelayanannya semakin diperluas dan senantiasa diberkati.
Amin. Terima kasih. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Sejahtera, sukacita